kemarin yang sudah kita lewati, ada yang masih ingat? Proses dalam setiap kegiatan yang kita lakukan hari ini. Ada yang ingat? Tidak ada? Mbak Uti, apa kata-kata indah hari ini? Silakan. Kata-kata hari ini, teruslah belajar. Karena untuk menjadi yang terbaik butuh proses. Teruslah belajar, karena untuk menjadi yang terbaik itu butuh proses. Sama dengan yang akan kita lakukan hari ini. Tapi alangkah baiknya sebelum belajar kita harus berdoa. Yang pimpin doa tadi siapa? Mbak Tipu. Monggo silakan Mbak Tipu. Ya, berdiri. Sebelum kita memulai kegiatan, maka kita sebenarnya wajib untuk berdoa agar semua harapan dan kegiatan kita bisa berjalan dengan baik. Untuk sebagai referensi pertama, apa yang harus kita lakukan untuk kegiatan pembiasaan? Pancasila apa nyanyi lagu wajib? Nyanyi lagu wajib atau Pancasila? Pancasila atau lagu wajib? Pancasila ya. Mas Uwo sudah siap? Silakan Mas Uwo. Kita yang lain ikuti. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, tepuk tangan dulu. Ya, mantap. Seperti biasa, Pak selalu memberi motivasi, semangat, tentunya dengan istilah proses. Semua kehidupan kita butuh proses. Termasuk materi kita hari ini adalah berpikir profesional sebagai dasar coding dan kecerdasan artifisial. Semua ini kita lakukan dalam proses. Siapa yang mengalami proses hari pagi? Turun ke sekolah saja, datang ke sekolah saja. Ada yang punya proses? Siapa dulu mau coba curhat saja? Prosesnya bagaimana? Sehingga bisa sampai ke sekolah. Ada yang mau kasih tahu prosesnya? Proses yang paling sulit itu dari mana? Yang dari jauh kan? Yang dari jauh. Monggo Mas dulu. Prosesnya bagaimana dulu? Bangun tidur, setelah itu mandi, apalagi sarapan, turunkan ces, gitu ya. Baru masuk perahu, start cesnya berangkat, gitu ya. Terus sampai di sekolah, turun ke sekolah, tunggu paknya datang, gitu ya. Itu butuh proses. Semua proses kehidupan kita memerlukan proses. Itulah yang akan kita pelajari hari ini. Paham ya? Boleh kita lanjut? Oke. Konsep berpikir komputasional. Konsep berpikir komputasional, definisi yang pertama apa? Siapa yang bisa baca? Multi, boleh? Definisi berpikir komputasional. Yang berikutnya? Berpikir orientasi. Harus punya orientasi yang kritis. Kritis artinya kita harus berpikir. Apa sih maksudnya? Apa sih tujuannya? Apa manfaatnya? Tentu begitu ya. Paham ya? Oke, kita lanjut. Berpikir komputasional. Nah ini ya materi kita hari ini. Pertanyaan pemancing dari Pak, apa yang Anda pahami terkait berpikir komputasional? Apa yang kita pahami dari rangkaian kemarin sudah Pak sampaikan sedikit
pandai membaca situasi, pandai membaca kondisi. Sudah tahu situasinya seperti ini, main tabrak aja. Yang ada mau berhasil. Jadi ya, tujuan pembelajaran kita hari ini, Ananda diharapkan mampu menjelaskan secara sederhana pengertian berpikir komputasio dalam bentuk meaningful learning. Artinya mendefinisikan dengan kalimat yang sederhana saja, dengan rasa senang. Tidak harus yang panjang-panjang, sederhana saja sudah cukup. Berikutnya, peserta didik dapat memberikan contoh menerapkan berpikir sederhana. Apa contohnya? Contohnya sudah dikatakan dari awal. Salah satunya ada proses turun ke sekolah, proses menyiapkan bekal, proses menyiapkan buku sebelum sekolah. Berikutnya, tujuan pembelajaran. Peserta didik mampu menjelaskan secara sederhana, tidak harus yang berlebih-lebihan. Sederhana saja seperti tadi, berpikir cepat, berpikir kritis, menentukan proses dan sebagainya. Berikutnya, peserta didik dapat memberikan contoh penerapan berpikir rasional. Contohnya sudah salah satunya disampaikan oleh Mas Puu. Yang berikutnya, capaian pembelajaran kita hari ini yang pertama, siapa yang bisa bantu baca? Murti boleh? Peserta didik mampu memahami dan menerapkan kemampuan konsep berpikir komputasional, Dekomposisi, komposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Yang berikutnya, Mas Dika boleh, silakan Mas Dika. Menyusun algoritma sederhana menggunakan media manual. tidak harus pakai komputer, tidak harus pakai perangkat lunak. Media manual itu banyak, seperti buku masukkan di tas, itu kan media manual. Menunjukkan sikap mandiri. Mandiri itu apa? Tidak tergantung orang lain, tidak harus orang tua lagi menyiapkan. Pak, nyiapkan buku saya. Nggak nyiapkan, sudah kelas 6 kan, sudah dewasa. Berikutnya kolaborasi, kerjasama dengan orang tua, dengan orang lain, dengan teman, dengan saudara. Misalnya kita lupa tempat naruh buku, maka kita akan menanyakan ke teman. Kritis atau kritis? Kritis apa? Berpikir apa kritis? Berpikir jauh ke depan. Tidak berpikir untuk hari ini, tapi berpikir untuk ke depan. Termasuk sekolah hari ini berpikir untuk apa coba? Berpikir untuk masa depan. Kreatif. Kita harus kreatif melakukan sesuatu, menciptakan sesuatu. Komunikatif. Sebelum kita melakukan sesuatu juga kita harus konsultasi dengan orang lain. Berdasarkan data yang relevan tentunya. Supaya tetap akurat. Ada yang sudah ngantuk belum? Nah, cukup fokus dulu. Fokus, melihat, mendengar, mengingat, fokus. Fokus lagi kan? Oke. Kembali ke laptop. Kembali ke laptop. Baik, lanjut. Nah, berpikir komputasional. Siapa yang bisa baca? Dibantu. Berpikir komputasional. Peserta didik memiliki kemampuan
Kisah seorang petualang yang membuat nasi dengan kain dengan cara dibakar. Pernah kan? Masak telur tidak harus direbus, tidak harus digoreng. Ada yang dibakar? Ada. Ada yang sudah pernah coba? Tadi Mas Di ada yang sudah coba. Berikutnya, yang terakhir, keterampilan penting merupakan keterampilan fundamental, keterampilan dasar. Kalau kita tidak punya keterampilan, kita tidak punya kecakapan hidup, hidup kita akan sia-sia. Mau hidupnya sia-sia? Makanya harus punya keterampilan dasar. Paling tidak bisa goreng nasi lah, ya kan? Bisa bikin air teh untuk diri sendiri, lagi untuk orang tuanya. Boleh ya, kita lanjut. Kegiatan permainan amplak. Amplak tadi permainan game yang menggunakan media manusia. Sudah siap dengan kegiatan ini? Nah, tujuannya adalah amplak alternatif, interaktif, dan konsep IPO. Apa IPO? Input, proses, output. Input apa input? Masukan. Apa? Perintah. Proses, kita melakukan kegiatannya. Outputnya hasil yang kita dapat. Diintegrasikan dengan pembelajaran bahasa Inggris. Hari ini kita main game bahasa Inggris. Tujuan IPO apa? Melatih peserta didik memahami konsep IPO melalui permainan sederhana. Sudah? Ada yang ngantuk sudah ini? Belum ya? Belum. Kalau ngantuk, ice breaking. Ada yang mau ice breaking? Apa ice breakingnya? Ayo. Tepuk semangat. Tadi sudah kan? Belum? Oke, semangat dulu lah. Biar semangat dulu. Tepuk semangat. Tapi semangat lesu gitu. Udah ya? Tetap semangat nih. Atau perintahnya kita lihat dulu. Nah, dalam permainan Simon Says, Ananda sekalian akan membentuk lingkaran atau kelompok besar dengan satu peserta didik berperan sebagai Simon Says, penyebut, pemberi perintah. Simon Says tadi Pak, pemberi perintah. Lalu perintahnya adalah side down, sentuh hidungmu, toes nose, hadap kanan, passing right, hadap kiri, passing left, tepuk tanganmu, head your head. Proses yang akan didapatkan, prosesnya kita akan mendengarkan, mengenali pola perintah dan mengikuti instruksi dari Simon Says. Simon Says yang memberi perintah. Nanti salah satu ditunjukkan menjadi pemberi perintah. Output yang harus kita dapatkan adalah bergerak sesuai instruksi. Kalau suruh mundur ke belakang berarti yang disuruh mundur ya tetap mundur. Gitu ya. Sudah paham? Boleh kita lanjut? Nah, apa maksud dan tujuan kegiatan tadi? Logika algoritma. Bermain manusia. Salah seorang peserta didik memberikan instruksi verbal untuk melakukan gerakan. Temannya yang saya tadi memberi instruksi verbal. Boleh kita coba? Siap dicoba? Siap dicoba? Oke. Berdiri di tempatnya. Sudah siap. Yang dari Simon Says siapa? Yang dari Simon Says boleh keluar di meja, keluar di bangku. Tanpa boleh. Tanpa suara ya. Hanya Pak yang bersuara. Pintar. Boleh. Sudah siap belum? Oke, kita kembali ke perintah. Yang dari Simon Says siapa? Yang mau jadi Simon Says siapa? Yang menjadi Simon Says siapa? Ayo, Mbak Uti siap? Enggak. Mbak Tipu siap? Mas Dika siap? Oke, silakan Mas Dika. Boleh. Jadi Simon Says Mas Dika di tengah tinggal memerintahkan. Ikuti instruksi Pak. Jangan ditutup layarnya, bisa dibaca nanti. Kita mulai
sinus. Ayo, cosinus sentuh hidungmu. Kalau passing right, siapa yang disuruhkan passing right? Passing right ke kanan atau ke kiri? Ke kanan. Passing right berarti hadap kanan. Kalau passing left, siapa yang beritakan? Mas Hada. Passing left, hadap kiri. Oke, monggo silakan duduk. Aplaus dulu. Baik, kita boleh lanjut. Nah, permainan yang baru kita lakukan adalah logika dan algoritma bermain manusia. Apa perintahnya? Tadi sudah dilakukan. Salah seorang peserta didik memberikan instruksi verbal dengan ucapan untuk temannya melakukan gerakan. Berikutnya, pengurutan data. Tadi ada urutannya enggak? Ada urutannya ya. Ada perintahnya dulu, baru melakukan, baru apa lagi? Hasil, ya kan? Berikutnya, logika kondisional. Bermain Simon Says. Jika saya berkata dalam bahasa Inggris, maka temanmu menjawab dalam melakukan gerakan. Berikutnya, presentasi proses. Tadi sudah kita lakukan. Prosesnya mengenali pola perintah dan mengikuti instruksi dari Mas Dika. Itulah yang disebut dengan aktivitas unplug. Aktivitas unplug ini kita main game tidak menggunakan media atau perangkat lunak, tapi pada pribadi manusia kita langsung melakukan. Nah, kesimpulan dari seluruh kegiatan kita adalah apa? Berpikir atau skill problem solving abad 21. Yang penting untuk semua orang dan mengajarkan bagaimana berpikir secara logis, secara efisien dalam menyelesaikan masalah, baik yang sederhana maupun yang kompleks. Itu tidak harus kita yang luar biasa banget, yang wow banget, gitu kan. Berikutnya yang kedua, kesimpulan kita hari ini dari materi yang sudah kita lakukan adalah berpikir komputasional adalah keterampilan kunci. Berpikir komputasional itu adalah keterampilan kunci yang membentuk pola pikir kita untuk memprogramkan, memecahkan masalah secara sistematis, logis, dan efisien menggunakan prinsip-prinsip komputasi, ya. Prinsip-prinsip inti seperti dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan berpikir algoritmik. Kenapa demikian? Karena sangat penting saat membangun kode yang efektif dan mudah dipahami. Ini menjadikan fondasi utama sebelum kita memulai menulis kode di komputer. Ada teknik, ada kesempatan pertama. Lalu lembar kerja. Nah, sekarang Pak mau membagikan lembar kerjanya. Dipahami dulu lembar kerjanya sambil Pak bagi dulu. Game-nya apa? Menentukan gerak titik A dan titik B seperti 2 langkah ke depan, belok kiri, dan sebagainya. Resep algoritmik, tulis langkah membuat jus jeruk secara untuk mulai dari memilih jeruk sampai sajian siap. Penyajian informasi diberi cerita pendek, tandai kalimat yang penting saja dan ringkas menjadi 5 kata utama. 5 kata utama dari membuat jus apa? Jus jeruk, apalagi blender, potong-potong, di blender lagi. Dikasih air enggak? Ditambah gula enggak? Nah, berarti
tulis 5 saja sudah cukup. Lalu kita refleksikan. LKS refleksi dan mini algoritma. Tulislah suatu kata aktivitas sehari-hari yang kamu rasakan perlu disusun dalam langkah sistematis. Aktivitas sehari-hari mulai biasanya apa? Dari kita turun sekolah saja, dari belajar saja, dari mandi saja, ya belajar siang di rumah juga. Uraikan langkah-langkahnya secara runtut. Tapi ini masuk di kegiatan kita hari berikutnya. Yang hari ini yang harus kita selesaikan adalah aktivitas menemukan harta karun. Yang mau di aktivitas menemukan harta karun kelompok mana dulu? Kelompok 1. Kelompok 1 kita pakai, kalau pembagian kelompok kita pakai sistem ganjil genap. Kita mulai dari ganjil apa dari genap? Dari ganjil ya. 1 2 1 2 1 2 gitu ya. Atau 1 2 3 4 5 terus gitu. 1 2 1 2. Boleh lah. 1 kita mulai dari mana? Dari kiri atau dari kanan? Dari tikung boleh. 1 2 1 2. Berarti yang 2 kumpul dengan yang 2, 1 kumpul dengan yang 1. Ayo ingat. Siapa tadi? Sama Stephanie Tikung. Stephanie Tikung. Sama Mas Dika. Oke, boleh gabung. Oke. Tanpa suara gabung. Ayo cepat. Langsung aja. Tukar bangkunya aja. Yang satu pindah ke 2, yang 2 pindah ke 1 kan gitu. Bayar urutan berapa? 2. Oke, langsung. Pak mau bagi sudah dibagikan. Ya. Sudah, kita sepakat dulu. Karena di kita ada 2 kegiatan nih. Langsung presentasi ya. Oke, 2 kelompok ya. Yang berikutnya, kegiatan yang berikutnya, kalau ini menemukan harta karun, gamenya menemukan harta karun. Nanti presentasinya langsung ke depan. Yang berikutnya, aktivitas yang kedua mendekomposisi, membersihkan kamar. Anggap inilah kamarmu, lagi berantakan-berantakannya. Tugasmu adalah merapikan. Perintahnya adalah merapikan. Disuruh ibu untuk merapikan, atau disuruh bapak atau disuruh kakaknya untuk merapikan. Kita kembali ke game yang awal. Atau kita tentukan dulu. Yang bisa jawab pertanyaan Pak, dia yang dapat game yang pertama. Game yang pertama apa? Menunjukkan apa? Karun. Game yang kedua membersihkan kamar. Bayar semangat dong. Halo. Santai bayar. Tenang aja. Kita nanti dapat jempol. Baik, oke. Boleh kita lanjut ya? Lanjut. Yang bisa jawab. Ketua kelompoknya yang mana dulu nih? Yang maju presentasi, yang siap maju presentasi. Mas Dika atau Mbak Tipung? Ya sepakatlah.
memang urusannya anak cewek, anak perempuan. Menunjukkan harta karun. Baca perintahnya. Lalu dikasih titik dari mana langkahnya. Orang tiga komprom. Pak kasih waktu 2 menit. Lumayan lama kan 2 menit. Oke. Apa yang harus dilakukan ketika kamar kita berantakan untuk kelompok 1? Ini perempuan berdua harus bisa menyusul. Kalau yang laki-laki, kami yang laki-laki biasa berantakan gitu. Sekarang yang kelompok 2, langkah-langkah harta karunnya dibaca dulu dari mana ke mana sehingga bisa menemukan harta karun. Yang perlu dipahami dulu untuk harta karun apa? Arah mata angin, arah mata anginnya. Atau ada yang ditanyakan? Paham ya? Kalau paham monggo akan dilakukan. 2 menit. Tapi kalau bisa cepat selesai, tidak sampai 2 menit. Oke. Ditulis saja. Kira-kira apa yang harus dilakukan lah ketika kamar ini lagi berantakan. Sesuai dengan gambar. Ini ya. Kalau untuk yang kelompok 1, nah itu kamarnya berantakan banget nih. Kamarnya Pak sama Mas Dika nih, disuruh dibersihkan. Misalnya ini di rumah kita berantakan begitu. Apa yang harus dilakukan? Yang kelompok 2 langsung dikasih tanda bulat. Nanti dia loncat kemana sehingga bisa menemukan harta karun dengan petunjuk di atas. Mulai dari pohon besar. Oke, kita kembali ke kelompok 1 ya. Nah ini mulai dari pohon besar. Petunjuk harta karunnya mulai dari pohon besar. Berarti kita mulai dari sini. Lalu perintah yang kedua, ambil 5 langkah ke arah utara. Berarti dikasih totol. Tahu dikasih totol? Dikasih bulat. Oh ini langkahnya ke sini, langkahnya ke sini, langkahnya ke sini. Kan? Perhatikan baik-baik. Mulai dari pohon besar. Yakin? Coba diperiksa kembali. Coba langsung ke perintah ketiga yang kelompok harta karun. Yang ini sudah belum? Sudah. Wih, cepatnya. Aduh, enggak beda. Sudah sampai 2 menit. Cepat kerja. Anak perempuan memang harus cepat berpikir. Begitu lihat kamarnya kotor, dikotorin lagi. Nah ya. Begitu berantakan langsung ditimpun. Sudah ya? Sudah ketemu harta karunnya. Kira-kira. Itu lalu cari batu besar, belok ke selatan. Yang harus dipahami adalah arah mata angin. Kalau south apa south? Selatan. North utara. Kalau yang ini barat. Apa barat? Barat. Bahasa Inggrisnya barat? West ya. Bukan east. East itu ya. East timur. West barat. Timur ke barat. Selatan ke utara gitu ya. Sudah selesai belum? Sudah. Perintah yang keberapa? 4. Cari batu besar, belok ke selatan. Selatannya di mana dulu? Mana Mbak selatannya? Oh itu ya. Lalu yang kelima, ambil 2 langkah ke selatan lagi katanya. Selatan dari mana selatan? Serius, jangan sampai salah. Nanti diprotes kelompok 1 itu. Ambil 2 langkah ke selatan. Gali-gali tanah yang ke-6, kamu akan menemukan harta karun. Di mana harta karunnya? Yakin sudah tepat jalannya. Nanti bahaya nanti yang presentasikan. Langkahnya dari mana sehingga dapat harta karunnya di mana nih? Di B ya. Harta karunnya di B apa di C? B. Kalau salah langkah ketemunya di A. Kalau tidak hafal arah
maju. Santai aja, Ken. Gas memang. Jangan ditutup layarnya dari sebelah Mas ya. Biar kami semua dapat menonton. Menonton apa lihat? Lihat. Perintahnya, Mas Uu. Mulai dari pohon besar. Oke. Mulai. Tunggu dulu. Tahan dulu jarinya di pohon besar. Oke. Perintah lagi Mas Uu. Ambil 5 langkah ke arah utara. Oke, 5 langkah. 1. Betul? Betul. Kelompok lain boleh sanggah kalau salah. Betul apa salah? Betul ya. Ayo. Coba ulang dari awal. Mulai dari pohon besar. Berarti duduk dulu di bawah pohon ini. Lalu perintah yang kedua apa tadi Mas Uu? Nomor 2, ambil 5 langkah ke arah utara. 5 langkah ke arah utara. Utaranya mana tuh? North. Yo, langkah 5 kali. Betul? Salah. Kata kelompok 2 salah. Berani memberi jawaban? Silakan. Ikuti perintahnya. Ayo, boleh. Enggak apa-apa. Yang penting inilah manfaatnya kita kerja kelompok. Ya, perintahnya Mas Uu. Ambil 5 langkah ke arah utara. 5 langkah ke arah utara. 5. Betul? Salah juga. Ayo. Bukan. Ayo coba ulang. Hah? Ayo. Ambil 5 langkah ke arah utara. Iya, utaranya kan north. Iya. 5 langkah ya 5. Pernah main catur? Pernah main halma? Itu ular tangga. Pernah main ular tangga? Itu sudah. Dari ular tangga bagaimana lompatnya coba? Kalau dadunya didapat 6. Kalau dadu dapat 5. Taruhlah. Ini kita punya prisma di sini. Anggaplah kita main apa? Main apa namanya? Bukan. Yang ular tangga. Ular tangga kan? Posisi prisma kita di sini. Perintahnya di prisma begitu lempar dadu dapat 5. Loncatnya bagaimana coba? Nah, begitu kan? Oke. 1, 2 ya kelewatan. Enggak apa-apa. Coba tadi dari mana bagaimana? Perintahnya Mas Kuku boleh 5 langkah. Ini anggap dadunya dilempar dapat mata 5. Nah, terus kerucutnya di jalannya. Oke, tahan. Tangan itu tahan situ. Mas Kuku perintah yang ketiga. Belok ke timur. Ambil 3 langkah. 1, 2, 3. Stop. Tahan ya. Pegang. Itu batu apa batu? Oke, lanjut. Yang keempat. Cari batu besar. Belok ke selatan. Ke selatannya mana? Turun ya. Tuh, berapa langkah lu? Cari batu besar katanya. Harus ketemu batu besar katanya. Cari batu besar, belok ke kanan. Berarti belok ke kanan nih, ke sini ya. Ya, belok ke kanan. Ambil 2 langkah ke selatan katanya. Oh, dari sini 2 langkah lagi ke selatan. 1, 2, berhenti. Terus galiga dapat harta karun. Betul atau salah? Betul ya? Betul. Tangan. Luar biasa. Mbak Ayat begitu isu. Kenapa Mbak Ayat? Tadi pagi sarapan enggak? Sarapan ya? Santai saja. Giliran kelompok 1. Kelompok 2 nanti boleh sanggah. Kalau salah ya. Kalau salah
Bukunya dirapikan dulu, ditaruh di atas meja. Oke, boleh. Sepakat? Sepakat. Oke, lanjut, Mas Mika. Melipat baju dan masukkan dalam lemari. Ya, ini dikeluarkan dulu, yang bertumpuk-tumpuk itu. Ada sinyal lagi di situ tidur. Dilipat, baru dimasukkan ke dalam lemari. Yang ketiga, Membersihkan tempat tidur. membersihkan. Ini tempat tidurnya Pak ini. Tempat tidurnya Pak apa tempat tidurnya Mbak Olik ini? Tempat tidurnya Pak lah, ya kan? Kenapa bangun pagi-pagi langsung terus sekolah tempat rapikan. Apa? Yang kelima? Yang keempat ya? Yang keempat? Membuang sampah. Membuang sampah. Banyak nih sisa snack, bungkusan snack. Tadi ya, sambil nonton TikTok, makan snack, buang kiri, buang kanan. Jadi disimpan dulu masuk ke tong sampah. Yang kelima? Menyapu lantai dan mengepel. Oke, begitu sudah rapi semua, baru lantainya kita sapu. Kalau yang pakai karpet disapu saja. Kalau yang pakai keramik atau pakai lantai dipel. Mungkin sandalnya ini ada kotoran-kotorannya gitu misalnya. Ya, bayar, semangat bayar. Hampir selesai. Nah, kita refleksi. Kita refleksi satu-satu. Ya, atau serempak saja boleh. Kita pakai yang refleksi emoji atau refleksi langsung verbal. Refleksi verbal aja ya, biar cepat. Kita refleksi yang apa? Yang emot dulu. Kalau ini tadi dari awal mendengarkan cerita Pak saja atau cerita teman tadi yang lagi berproses dari camp masuk perahu, masuk C sampai ke kampung, baru naik lagi tangga. Mendengarkan cerita yang dibacakan oleh Pak. Senang atau tidak? Nah, berarti emotnya di hahaha, gitu ya. Hahaha. Serius ini? Jangan hahaha terpaksa, harus tapi hahaha dengan semangat. Yang kedua, mendiskusikan isi cerita dengan teman-teman. Tadi ada cerita mencari harta karun. Seru nggak? Protes-protes. Oh, nggak ada belok kanan.
menanya apa nih? Menanya tentang kegiatan teman di waktu lampau. Ada nggak tadi menanyakan kegiatan temannya di waktu lampau? Nggak ada kan? Ada ya? Ada lah. Apa yang kamu lakukan kemarin? Ada sebelum ke sekolah? Ada cerita-cerita nggak? Ada main layang, satu lupa makan, misalnya kan? Ya Pak, tadi ada yang jatuh, tadi Mak Madang menceritakan ada teman yang jatuh naik motor. Terus kalau refleksi dengan verbal, apa materi profesional hari ini menarik menurut anak-anak sekalian? Menarik nggak kegiatan kita hari ini? Serius ini? Ah, nggak serius ah. Serius nggak? Yang kedua apa? Ada kendala tadi nggak mengikuti proses? Ada, cuman tidak terlalu banyak karena kegiatannya baru sehingga pasti tetap ada kendala. Nggak apa-apa. Untuk refleksi diri itu memang harus begitu. Harus ada kesalahan yang harus kita temukan agar menjadi lebih baik. Yang ketiga, abstraksi, pola dan algoritma. Tadi sudah dijelaskan dari awal. Bisa kira-kira? Bisa? Sedikit? Nggak apa-apa, yang penting sedikit. Lalu apa kelemahan yang kita rasakan saat belajar? Apa kelemahan yang kita rasakan saat kita belajar? Belum terlalu memahami materi itu pasti. Karena materi kita banyak lagi ya. Belum terlalu memahami proses kerja kelompok. Kerja kelompok itu tidak harus monoton, tidak harus dengan satu kelompok. Buktinya hari ini kita terpecah-pecah. Kemarin-kemarin ini kelompoknya cuma sendiri aja itu. Lalu, apakah kamu menyelesaikan tugas tepat waktu? Ada yang lebih cepat tadi kan? Lebih cepat, kasih waktu 2 menit. Belum lihat jam karena memang kita ada jam, tiba-tiba sudah selesai Pak. Baru Pak balik lagi sini sudah Pak. Aduh cepat betul. Mantap. Tepuk tangan dulu dong. Serius ini? Tapi bahaya. Ini terus kenapa bahaya? Lagi galau? Gak apa-apa. Memang dari sononya. Mantap. Oke. Apa pembelajaran terbaik dari kegiatan hari ini? Apa pembelajaran yang terbaik dari kegiatan hari ini? Yang pertama pasti kita sudah bersosialisasi. Karena sosialisasi itu penting. Secerdas apapun kita, kalau kita tidak membagikan kecerdasan kita kepada orang lain, kita akan sia-sia. Asli sia-sia. Karena dengan kita menyampaikan pendapat kita kepada orang lain akan menjadi tolak ukur sebagai pinjam pakai kemampuan. Harganya mahal itu, tapi tidak dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk cerita temanmu kepada orang. Anak itu baik loh, anak itu cerdasnya tidak disimpan sendiri loh, dibagikan ke teman loh. Cerita yang terindah adalah cerita ketika kita melakukan hal yang paling baik kepada orang lain. Itu yang melekat pada diri kita. Daripada anak itu pintar tapi sombong, enak nggak didengar? Enak kan? Makanya secerdas apapun kita tetap berbagi. Beda halnya kalau kita ulangan. Kalau ulangan ya urusan sendiri-sendiri, ya kan? Tapi bersosialisasi itu lebih penting, ya. Biarpun kita pandainya setinggi langit, sudah besar gelarnya profesor, tapi ketika orang susah kita tidak bantu, di mata Tuhan kita sia-sia, di mata orang lain kita sia-sia. Tetap semangat. Oke, ini refleksi Pak. Kalau Pak refleksinya sendiri, Pak mikir. Dan dari jawaban anak-anak tadi Pak mikir, apa kegiatan pembelajaran saya tadi berhasil? Sedikit berhasil, sedikit tidak. Tidak apa-apa. Yang penting kita jalan. Oke ya, itu rahasia pribadi Pak ya. Evaluasi. Evaluasi, kita langsung bertanya saja ini Pak, langsung bertanya. Yang mau jawab nomor 1 apa? Apa yang dimaksud dengan berpikir komputasional tadi? Mbak Uti, silakan. Cara berpikir menggunakan prinsip-prinsip ilmu komputer. Cara berpikir menggunakan prinsip-prinsip
solusi kadang-kadang datang dari orang lain, datang dari teman. Gitu ya. Contohnya saja, misalnya Pak taruh kacamata di kepala. Begitu cari kacamatanya ketemu. Pernah taruh di kepala? Orang lain yang menunjukkan Pak, izin kacamatanya ditaruh di kepala kan baru ingat. Itulah perlunya kita bersosialisasi. Ada yang begitu. Padahal taruh tasnya di dalam meja teman, tapi carinya di meja sebelah kelas sebelah sana. Nggak akan ketemu, ya kan? Yang berikutnya, karakteristik berpikir komputasional meliputi apa saja tadi? Siapa yang bisa jawab? Mas Lu? Tidak ada yang bisa jawab. Ada sudah? Apa tadi? Karakternya tadi apa? Nah, taruhlah berpikir cepat, gitu ya. Menggunakan prosedur, menggunakan ya yang sederhana saja lah. Artinya tidak ribet-ribet tadi kan dari awal. Sudah ya? Oke. Kita lanjut. Nah, terima kasih. Kegiatan kita hari ini sudah selesai. Untuk kegiatan berikutnya, tadi sudah ada kegiatan membuat tugasmu di rumah, proses kegiatan buat apa tadi? Es buah kan, es jeruk tadi itu. Blender dulu, apa tadi ya? Nanti Pak kasih anunya, lewat dulu. Boleh ya? Nah, sebelum kita menutup kegiatan ini, ada yang mau ditanyakan dulu? Nggak ada. Karena mau cepat istirahat gitu ya. Nggak apa-apa. Aman santai sampai kita tunggu. Kalau ada ya, biar terlanjur aja dulu. Boleh ya? Nggak apa-apa ya? Terlanjur. Baik. Terima kasih sudah mengikuti kegiatan hari ini. Seperti biasa, memulai dengan doa, menutup dengan doa. Assalamualaikum, boleh silakan. Tutup dulu dengan doa. Terima kasih Tuhan. Oke, terima kasih semuanya. Tepuk tangan dulu dong untuk kita. Tujuan ke sekolah ini apa? Datang untuk belajar, pulang membawa ilmu. Kita sudah belajar, arti sudah mendapat ilmu. Ilmunya apa? Cara membuat jeruk. Boleh diterapkan. Ilmunya apa? Setiap kegiatan membutuhkan proses. Untuk menjadi lebih baik harus